Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nugroho dengan NIM 41236782, kelas TI 2023, reguler P1. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan CLI untuk praktikum pertemuan ke-12. Dengan melakukan praktikum ini kita akan mempelajari lokasi informasi kernel, informasi proses, pustaka, katalog, dan paket perangkat. Ada beberapa tugas, yaitu yang pertama kernel dan proc. Dalam tugas ini akan menjelajahi direktori proc dan perintah yang berkomunikasi dengan kernel Linux. Langkah pertama ada ls/proc. Perintah tersebut memeriksa beberapa file yang terdapat dalam direktori proc. Lalu ada perintah proc. Perintah tersebut untuk melihat informasi tentang proses SBIN init. Selanjutnya ada perintah get proc. Untuk melihat argumen apa yang diteruskan ke kernel pada saat boot. Lalu tugas selanjutnya yang kedua, mengelola proses. Dalam tugas ini akan memulai dan menghentikan proses. Perintah pertama ada ping localhost. Perintah tersebut untuk menjalankan perintah di latar depan foreground hingga proses selesai. Kita bisa tekan Ctrl C untuk menghentikan prosesnya. Lalu ada perintah ping localhost. Untuk memulai proses yang sama di latar belakang. Lalu ada job untuk memverifikasi. Lalu ada perintah fg membawakan perintah pertama ke latar depan. Tekan Ctrl Z untuk menentukan atau menjeda proses dan mendapatkan kembali terminal. Lalu kita PG agar proses ini terus berjalan di latar belakang. Lalu ada perintah jobs lagi untuk verifikasi dua proses yang berjalan. Selanjutnya kita ping lagi. Lalu verifikasi lagi dengan jobs. Lalu kita hentikan perintah ping terakhir dan verifikasi dengan perintah kill 3, lalu verifikasi. Lalu ada perintah kill all ping untuk menghentikan semua perintah ping dan jobs. Kita verifikasi lagi. Lalu ada tugas yang ketiga, yaitu gunakan top untuk melihat proses. Dalam tugas ini akan menggunakan perintah top untuk bekerja dengan proses. Perintah pertama ada ping localhost. Lalu kita catat keluaran PID ini untuk proses selanjutnya.
Perintah selanjutnya ada top, atau dari perintah top berubah setiap 2 detik. Kita bisa mengetikkan huruf K untuk menghentikan proses pin. Pada prompt PID to kill, ketik PID tadi pada proses pin pertama, yaitu 2156. Lalu tekan enter. Pada prompt kill PD with signal 15, masukkan sinyal untuk dikirim ke proses ini. Dalam hal ini kita cukup tekan tombol enter saja untuk menggunakan sinyal default. Lalu kita tekan lagi untuk menghentikan proses. Kita masukkan ulang PD pertama. Lalu pada prompt sinyal kill PD with signal 15 prompt, gunakan nilai 9. Alih-alih menerima nilai default 15, tekan enter untuk menerima input. Ketik Q untuk keluar dari perintah top. Tugas keempat yaitu ada gunakan pkill dan kill untuk menghentikan proses. Dalam tugas ini kita akan terus bekerja dengan proses. Kita akan menggunakan kill dan kill untuk menghentikan proses. Perintah pertama ada sleep 88. Perintah tersebut untuk mencegah suatu program shell script untuk jangka waktu tertentu. Kita bisa verifikasi dengan jobs. Lalu kita ketikkan ps kill, masukkan PID ini 2211. Kita verifikasi lagi. Lalu perintah selanjutnya ada pkill 15. Perintah tersebut untuk mengakhiri perintah sleep yang tersisa menggunakan nama program. Tugas kelima ada menggunakan PS untuk memilih dan mengurutkan proses. Perintah PS dapat digunakan untuk melihat proses. Secara default, perintah PS akan menampilkan proses yang berjalan di sel saat ini. Perintah pertama ada ping localhost untuk menilai proses latar belakang dan melihat proses saat ini. Lalu ada perintah PSE untuk menampilkan semua proses. Lalu ada PSO untuk menentukan kolom mana yang akan dihasilkan. Lalu selanjutnya ada perintah perintah tersebut untuk menentukan kolom mana yang akan diurutkan. Lalu ada perintah free untuk menunjukkan penggunaan memori sistem secara keseluruhan.
ada file, kita masukkan PID yang awal tadi. Ini 221.6 untuk menghentikan perintah ping. Lalu kita verifikasinya. Selanjutnya untuk tugas ke-6 melihat log sistem, kita akan mengetahui di mana file log sistem disimpan dan cara memeliharanya. Perintah pertama ada ls log. Log sistem disimpan di direktori varlog. Lalu kita masukkan perintah ssh localhost. Lalu ada tail. Perintah tersebut untuk menghasilkan data dalam file varlog outlook. Mungkin untuk video kali ini sampai sini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.